Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang kebudayaan dan peradaban Islam. Saya Rafiatul Jannah sebagai moderator dengan NIM 056. Saya Taufikur Rahman dengan NIM 005. Saya Infira Dena Ilya dengan NIM 035. Saya Wenti Triwulandari dengan NIM 040. Lalu saya sendiri Brianca Baskoro dengan NIM 064. Next. Oke, di dalam bab 11 ini ada 3 materi yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama, 1. Konsep kebudayaan dan peradaban Islam. 2. Nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. 3. Masjid sebagai pusat peradaban Islam. Oke, di materi yang pertama yaitu konsep kebudayaan dan peradaban Islam akan dijelaskan oleh Kak Briansyah. Oke, terima kasih untuk waktunya. Yang pertama ini adalah konsep kebudayaan dan peradaban Islam, di mana di samping Islam itu mengandung ajaran utama sebagai syariah, agama Islam juga mendorong umatnya untuk mengembangkan kebudayaannya itu sendiri yang menjabarkan nilai-nilai Islam, namun tetap ada batas-batasan yang harus diperhatikan agar pengembangannya itu tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Agar manusia juga berusaha menjaga fitrah hidup dari manusia itu sendiri untuk memperoleh kemudahan, kesenangan hidup, namun tetap selamat dan terhindar dari perilaku-perilaku menyimpang. Al-Quran sendiri memandang kebudayaan itu merupakan suatu proses yang meletakkan kebudayaan sebagai eksistensi hidup manusia, di mana kebudayaan merupakan suatu totalitas kegiatan manusia yang meliputi kegiatan akal, hati, tubuh yang menyatu dalam suatu perbuatan. Lalu dari definisi sendiri, secara umum kebudayaan itu adalah hasil dari olah akal, budi, cipta, karsa, dan karya manusia. Nah, lalu kebudayaan secara Islam sendiri adalah hasil dari olah akal, budi, cipta karsa, dan karya manusia, namun berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Islam sangat menghargai akal manusia yang berkiprah dan berkembang. Hasil dari kebudayaan ini, akal, budi, rasa, karsa, dan karya yang terseleksi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal berkembang menjadi sebuah peradaban. Nah, dalam perkembangannya perlu dibimbing oleh wahyu dan aturan-aturan yang mengikat agar tidak terperangkap pada ambisi dan yang bersumber pada nafsu hewani sehingga akan merugikan diri kita sendiri. Lalu fungsi agama sendiri itu adalah menghasilkan peradaban Islam yang sesuai dengan syariat-syariat Islam itu sendiri. Dan di tugas awal Rasulullah SAW mengawali tugas kerasulannya adalah dengan memberi dasar-dasar budaya Islam, di mana ketika bahwa Islam itu keluar dari Jazirah Arab, terjadilah asimilasi budaya dari budaya yang lain dan segala macam, lalu terciptalah kebudayaan Islam. Jadi lalu di sini contohnya perkembangan budaya Islam sangat pesat terjadi pada masa kejayaan Islam, yaitu dimulai pada tahun 650 hingga 1258. Contoh-contohnya untuk yang di tahun 650 pada masa pemerintahan Daulah Umayyah pada sekitar tahun 661 sampai 750 di Damaskus, Suriah.
Umayyah ya. Oke. Ekspansinya dia ekspansi sudah memasuki di benua Asia, Afrika dan Eropa. Lalu terus ada di bidang seni, terutama seni bangunan, contohnya adalah Dome of the Rock di Yerusalem. Lalu mata uang dinar dari emas menggantikan mata uang Persia pada saat mata uang asing pada saat itu, yaitu Bizantium dan Persia. Lalu di masa Daulah Abbasiyah di tahun 750 sampai 1258 di Baghdad, Irak, contoh-contohnya adalah menerjemahkan teks asing khususnya bahasa Yunani ke bahasa Arab. Lalu adanya pusat ilmu dan perpustakaan yaitu Bait al-Hikmah. Lalu karya seni yang ini sangat terkenal juga, Al-Lailah wa Lailah atau Kisah 1001 Malam. Lalu next, pada kebudayaan Islam yang menonjol ini, dalam sejarahnya juga yang paling menonjol adalah budaya intelektual Islamnya. Jadi banyak sekali ilmuwan Muslim yang terkenal. Contohnya adalah ini Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Al-Qi, Al-Farabi, Al-Razi, Ibnu Al-Arabi, Rabi'ah Al-Adawiyah, Ibnu Musa Al-Mawarizm, Ibnu Sina, Ali Al-Tabari, dan lain-lainnya. Ini dari berbagai macam keilmuan ya. Jadi ada yang tentang tentang filsafat, ada tentang ilmu matematika, tentang kedokteran, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai Islam dalam budaya Indonesia. Islam sendiri masuk ke Indonesia lengkap dengan budayanya, karena Islam berasal dari negeri Arab. Maka Islam yang masuk ke Indonesia tidak terlepas dari budaya Arab. Pada awal-awal masuknya Islam ke Indonesia, dirasa sangat sulit membedakan di mana yang merupakan ajaran Islam dan mana yang merupakan budaya Arab. Karena pada saat itu masyarakat awam menyamakan antara perilaku yang ditampilkan oleh orang Arab dengan perilaku ajaran Islam. Sehingga seolah-olah apa yang dilakukan oleh orang Arab itu semuanya mencerminkan Islam. Bahkan hingga kini budaya Arab masih melekat pada tradisi masyarakat Indonesia. Di zaman modern bisa kita lihat sebagian generasi muda umat Islam, khususnya mahasiswa, dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam. Mereka berpandangan bahwa Islam yang benar adalah segala sesuatu yang ditampilkan oleh Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan atau secara utuh, termasuk nilai-nilai budaya Arabnya. Nilai-nilai Islam itu sendiri bersifat universal. Maka dari itu, sangat dimungkinkan apa yang dicontohkan oleh Nabi dalam muamalah ada nuansa-nuansa budaya yang dapat kita amalkan atau aktualisasikan dalam kehidupan modern saat ini dan disesuaikan dengan muatan budaya lokal masing-masing. Contohnya yaitu cara berpakaian dan adab ketika makan. Untuk cara berpakaian, Rasulullah menambah dan potongan baju yang dikenakan oleh Rasulullah merupakan budaya yang ditampilkan oleh orang Arab. Yang menjadi ajarannya adalah menutup aurat, kesederhanaan, kebersihan, dan kenyamanannya. Sedangkan untuk adab ketika makan yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu dengan menggunakan 3 jari, yaitu jari jempol, jari telunjuk, dan jari tengah. Rasulullah juga mengajarkan bahwa saat makan, ketika makanan
makanan kita masih panas, kita tidak diperbolehkan untuk meniup dengan menggunakan mulut, karena hal tersebut dinilai tergesa-gesa atau terburu-buru. Kemudian adab ini tidak dianjurkan karena mengikuti kebiasaan dari setan yang terburu-buru. Contoh lainnya yaitu adab saat minum. Rasulullah menganjurkan umat muslim untuk duduk dengan tenang saat minum, memulai dengan bacaan doa atau paling tidak dengan membaca basmalah, kemudian memegang gelas dengan tangan kanan. Setelah itu meminumnya dengan 3 kali tegukan. Untuk selanjutnya yaitu karena semakin banyaknya masyarakat Arab yang merantau ke Indonesia, menjadikan kebudayaan yang mereka bawa menjadi salah satu budaya yang melekat di masyarakat Islam di Indonesia. Mereka menggunakan budaya tersebut sebagai Kalau berapa berarti? Ki, kalau setengah dulu. sebagai acuan dalam hidup sehari-hari. Miliar. Bahkan tanpa disadari, nilai ajaran Islam sudah masuk pada aspek kehidupan bernegara. Contohnya seperti hukum ajaran Islam dari budaya Arab, yaitu hukum keluarga atau akhwatu syasyah. Jadi akhwatu syasyah ini merupakan istilah bagi keseluruhan hukum yang menyangkut masalah keluarga dan peradilan Islam seperti hukum perkawinan, pewarisan, wasiat, dan peradilan agama. Dari hal itulah Munawir Ghazali berani mengatakan bahwa hukum Islam sebagian besar telah berlaku di Indonesia. Namun untuk hukum pidana masih belum dapat Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang masjid sebagai pusat peradaban Islam. Sejak awal berdirinya, masjid belum bergeser dari fungsi utamanya yaitu tempat sholat. Akan tetapi perlu diingat bahwa masjid di zaman Nabi berfungsi sebagai pusat peradaban. Masjid dijadikan simbol persatuan umat Islam selama sekitar 700 tahun sejak Nabi mendirikan masjid pertama. Museum masjid masih kokoh dan harus ini sebagai pusat peribadatan dan peradaban. Next. Kemudian, masjid mengalami penyempitan fungsi karena adanya intervensi pihak-pihak tertentu yang mempolitiki manipulasi masjid sebagai alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Masjid hanya mengajari umat tentang belajar baca tulis Al-Quran tanpa pengembangan wawasan dan pemikiran Islam, dan tempat belajar umat tentang ilmu fikih, ibadah, bahkan lebih lagi yaitu ibadah praktis. Ibadah praktis itu adalah pelaksanaan aktivitas keagamaan atau spiritual dalam praktik keagamaan sehari-hari. Ibadah praktis itu melibatkan berbagai kegiatan seperti doa, meditasi, puasa, persembahan, atau pelaksanaan ritual agama. Lebih parah lagi, masih menjadi tempat belajar menghujat dan menyalahkan mazhab-mazhab lain yang berbeda. Di Indonesia, kondisi ini terjadi pada saat penjajahan Belanda. Next. Pada perkembangan berikutnya, muncul kelompok-kelompok yang sadar untuk mengembalikan fungsi masjid sebagaimana mestinya.
Kemudian ke arah optimalisasi fungsi masjid kembali tumbuh terutama di kalangan para intelektual muda, khususnya pada para aktivis masjid, dimulai dengan pesantren kilat di masjid pada awal tahun 1978. Pengentasan buta huruf Al-Quran di awal tahun 90-an. Paradigma tentang masjid digali dari Al-Quran. Paradigma adalah suatu pola atau model pemikiran yang mendefinisikan cara seseorang atau suatu kelompok memandang dan memahami dunia atau suatu konsep tertentu. Paradigma mencakup seperangkat keyakinan, nilai-nilai, dan pandangan yang membentuk kerangka berpikir seseorang atau masyarakat terhadap suatu masalah atau fenomena. Jika paradigma yang digunakan adalah Al-Quran, maka masjid yang didirikan berdasarkan takwa tidak akan pernah berubah dari tujuan dan misinya. Dengan paradigma ini, kita memiliki kesamaan dalam berpikir tentang konsep, tujuan, dan perlakuan terhadap masjid. Dalam syariat Islam, masjid memiliki dua fungsi utama, yaitu pertama sebagai pusat ibadah ritual, kedua berfungsi sebagai pusat ibadah sosial. Dan inti dari semua fungsi di atas, masjid adalah sebagai pusat pembinaan umat Islam. Baik, saya di sini akan menjelaskan kesimpulan. Islam yang diturunkan sebagai din sejatinya telah memiliki konsep sebenarnya sebagai peradaban. Islam dapat didefinisikan sebagai hidup dari Allah, sebagai sistem hidup dari Allah yang mengatur orang-orang yang berakal ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat, yang mencegah masalah amal. Di Indonesia seperti pesantren, organisasi Islam, dan ekonomi. Kata din itu sendiri telah membawa makna keberuntungan, susunan kekuasaan, struktur, dan kecenderungan yang teratur. Dapatkan bahwa yang akan tidak percaya kepada atas kan artinya hujan selalu kembali. Taufik, Dan suara kamu itu apa? Patah-patah. tetap oke. Dan surah At-Tariq ayat 11, wasa iza tiraj, ini langit mendung dari akar kata din ini lalu dibentuk akar kata baru madana. Madana sendiri mempunyai arti berbudaya, bermartabat, dan maju sesuai dengan makna yang terkandung dalam din. Oleh sebab itu, ketika din agama Allah yang bernama Islam itu telah disempurnakan dan dilaksanakan di suatu tempat,
maka tempat itu diberi nama Madinah. Dari akar ini pula umat Islam menggunakan kata tamadun untuk istilah peradaban Islam, meskipun di kemudian hari istilah ini juga dipakai untuk peradaban selain Islam. Istilah tamadun merujuk kepada kehalusan tata susila dan keluhuran kebudayaan sesuatu masyarakat insan. Tamadun adalah gambaran kepada keadaan kehidupan insan yang bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat, yaitu suatu peradaban yang dibimbing oleh masyarakat yang mempunyai pandangan alam tertentu yang menentukan tujuan dan matlamat hidup mereka. Jika din mengandung konsep seminal tentang peradaban, Al-Quran juga punya konsep seminal dengan sendirinya. Konsep seminal Al-Quran yang memproyeksikan pandangan Islam tentang alam semesta dan kehidupan yang kini disebut pandangan hidup atau pandangan alam Islam, worldview, tasawur al-Islami, maddah al-Islami. Worldview bisa didefinisikan secara bahasa. Worldview adalah cara pandang. Dr. Hamid Fahmi membagi pengertian menjadi dua, yaitu pengertian umum dan pengertian menurut Islam. Pengertian umum, cara manusia memandang atau mensikapi apa yang terdapat dalam alam semesta bersumber dari berbagai faktor yang dominan dalam kehidupannya. Faktor tersebut bisa berasal dari filsafat, agama, kepercayaan, tata nilai masyarakat, dan lain-lain. Menurut definisi dari Ninian Somad, Thomas F. Wall, dan Prof. Alparslan, ada 3 poin penting dari pengertian worldview. 1. Worldview adalah motor dari perubahan sosial. 2. Worldview adalah asas bagi pemahaman realitas. 3. Worldview adalah asas bagi aktivitas ilmiah. Ketiga definisi di atas berlaku bagi peradaban atau agama secara umum, namun definisi untuk Islam memiliki nilai tambah karena sumbernya dan spektrumnya yang luas dan menyeluruh. Pengertian dalam Islam menurut Al-Maudi Islami Nazariyat, worldview adalah pandangan hidup yang dimulai dari konsep keesaan Tuhan yang berimplikasi pada keseluruhan kegiatan kehidupan manusia di dunia. Menurut Syekh Atif Al-Zain, mengartikan sebagai kepercayaan yang rasional yang berdasarkan akal. Menurut Sayyid Qutb, mengartikan sebagai akumulasi dan keyakinan asasi yang berbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim yang memberi gambaran khusus tentang wujud dan apa-apa yang ada di balik itu. Menurut Dr. Adian Husaini Islamic, worldview adalah pemahaman seseorang muslim terhadap konsep-konsep pokok dalam Islam. Pemahaman tersebut akan mempengaruhi perilakunya. Terus untuk tasawur al-Islami, tasawur adalah gambaran atau penjelasan yang hakiki terhadap sesuatu sehingga dapat
dipahami. Contohnya, seseorang memiliki tasawur yang benar tentang Allah, yaitu dengan memahami sifat-sifat dan kebesarannya secara tepat dan benar. Sebaliknya, jika seseorang memiliki tasawur yang salah tentang Allah, maka hal ini dapat memengaruhi keyakinannya dan berpotensi menimbulkan kesalahan berinteraksi dengan sesama manusia. Al-Islami, agama yang diturunkan oleh Allah SWT ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW bagi mengatur urusan-urusan kehidupan manusia yang berhubungan dengan penciptanya, dirinya, dan manusia-manusia lain. Terus untuk mabda al-Islami, mabda secara bahasa, mabda adalah pandangan yang mendasar tentang kehidupan, sehingga perlu keyakinan yang mendasari mabda itu sendiri. Pandangan alam worldview merupakan asas bagi setiap peradaban di dunia. Baik, terima kasih. Next ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 28 menit, Kabri. Tapi ini yang tadi, yang omong-omongan bentar kan? Berapa menit? 28.